Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4382, 4383, 4384. Tetapi para kultivator iblis itu sangat sengsara, mereka menjerit dan tersedot ke dalam celah kehampaan satu persatu. Mereka tidak tahu apakah mereka dicekik atau dikirim langsung ke dunia lain. Dev dan Zekening mati-matian menghindari celah di kehampaan, dan perlahan-lahan retakan di kehampaan semakin sedikit. Pada akhirnya, retakan di kehampaan benar-benar menghilang, seluruh formasi penekan iblis berhenti beroperasi, dan semua sumber daya habis. Zekening mengertakkan giginya saat ini, menatap Dev dengan tajam, dan kemudian bergegas menuju Dev dengan langkah cepat. Sambil bergegas menuju Dev, Zekening mengangkat tangannya dan menembakkan energi hitam yang memenuhi langit. Ketika Dev melihat ini, dia menembakkan bola api, yang bertabrakan dengan energi hitam Zekening. Dev tidak mengelak, dia berencana menghadapi Zekening dalam pertarungan langsung. Tanpa ancaman dari kultivator iblis lainnya, Dev tidak takut pada Zekening. Terlebih lagi, dia masih memiliki banyak cara yang belum dia gunakan. Busur Raja Dewa, cambuk iblis, dan bahkan tubuh dao api sejati miliknya, ini semua adalah metode Dev. Terutama cambuk ajaib, yang dirancang khusus untuk menahan para kultivator iblis seperti Zekening. Dev juga memiliki unicorn api dan binatang penelan langit. Jika kedua binatang kecil ini bisa melompat keluar, Zekening hanya seperti minuman dalam poci. Sekarang Dev juga memiliki buku rahasia sekte 10.000 pedang di tangannya, yang belum pernah dia gunakan. Ini bisa dianggap juga sebagai sebuah metode. Pilihan terakhir Dev untuk menyelamatkan nyawanya adalah Raja Iblis Awan Merah. Jika sampai pada saat kritis antara hidup dan mati, Dev tidak akan terlalu peduli dan bisa membiarkan Raja Iblis Awan Merah mengendalikan tubuhnya. Saat itu Zekening pasti hanyalah sampah. Dengan begitu banyak cara, Dev percaya diri dan sangat percaya diri. Ketika Dev menembakkan aura api, dia juga bergegas menuju Zekening. Ketika Zekening melihat ini, dia tersenyum dingin. Kamu ingin bertarung denganku secara langsung, biarkan aku melihat seberapa besar kekuatan fisikmu. Zekening tahu bahwa tubuh Dev terlalu mesum dan sangat kuat, tetapi dia tidak takut. Bagaimanapun, ada kesenjangan yang begitu besar di antara alam mereka. Dia ingin mengikuti Dev dan mencobanya langsung. Boom! Zekening dan Dev langsung bertabrakan. Meski hanya tabrakan kecil, masih ada suara yang menggemparkan. Tinju Dev bersinar dengan cahaya keemasan, dan tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan meninju Zekening lagi. Tinju cahaya suci, cahaya keemasan memenuhi langit, memancar keluar. Zekening tidak menunjukkan kelemahan, tinju cahaya api. Zekening juga meninju, dan langit dipenuhi api, naik ke udara. Boom, boom, boom. Langit dan bumi berubah warna seketika, dan cahaya keemasan tak berujung serta cahaya api menyatu, mengubah seluruh langit menjadi merah. Ekspresi Zekening sedikit berubah, karena dia dapat mendeteksi bahwa tinju Dev sangat kuat, menyebabkan lengannya sedikit sakit. Sial, tinju anak ini sangat keras. Zekening meninju dengan seluruh kekuatannya, merasa sedikit panik di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dengan kesenjangan alam yang begitu besar, Dev akan menjadi begitu kuat dalam pertarungan jarak dekat, terutama tinju cahaya suci, yang sedikit berlebihan di setiap pukulannya. Dalam sekejap, kedua orang itu bertukar ratusan pukulan, dan Zekening menjadi semakin ketakutan. Dev, sebaliknya, menjadi semakin bersemangat saat dia bertarung, dan semangat juangnya tinggi. Zekening mulai sedikit tersentak karena dia merasa lengannya tidak dapat lagi menopang. Dia tidak mengerti, bagaimana Dev bisa begitu kuat hanya dengan menggunakan kekuatan tubuhnya. Zekening tidak tahu sama sekali bahwa tinju cahaya suci milik Dev adalah keterampilan para dewa. Semakin kuat kekuatan tubuhnya, semakin kuat tinju cahaya suci itu. Bang! Pukulan lain saling mengenai, dan tinju Zekening tiba-tiba mengeluarkan suara yang tajam. Seluruh tulang tinju hancur, dan sejumlah besar darah muncrat. Tapi Dev masih utuh dan tidak terlihat terluka sama sekali. Tubuhnya terlalu mesum. Zekening mundur tanpa daya, melihat tinjunya dengan kemarahan di wajahnya. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan bertarung dengan Dev dalam jarak dekat. Sekarang tangannya terluka, efektivitas tempurnya pasti akan berkurang. Zekening, apakah itu pertarungan jarak dekat atau pertarungan jarak jauh? Kamu hanyalah sampah di depanku. Dev memandang Zekening yang terluka dan berkata sambil tersenyum tipis. Benarkah? Kalau begitu ayo kita coba. Zekening mengikuti Dev dan menjauhkan diri. Dia memiliki kuali di tangannya dan dapat mengisi kembali auranya kapan saja. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat membunuh Dev.
Zekening meraihnya dengan santai, dan udara hitam di langit langsung mengembun menjadi tombak, lalu menembak langsung ke arah Dev. Tepat ketika tombak itu ditembakkan ke arah Dev, tombak itu tiba-tiba meledak di udara. Kemudian panah pendek dan kuat yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke arah Dev seperti meteor di seluruh langit. Ternyata tombak itulah yang membuat Dev bingung sejak awal. Dev salah mengira itu hanya tombak dan tidak perlu mengelak sama sekali. Dev memandangi bulu panah yang tiba-tiba memenuhi langit, dan meraih slip giok buku rahasia dari Sekte 10.000 Pedang di tangannya. Saat Dev menembus slip giok buku rahasia dengan kesadaran spiritualnya, dalam sekejap, keterampilan pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Dev. 10.000 pedang kembali ke Sekte. Terlihat mata Dev seperti kilat, dan energi pedang pada pedang pembunuh naga mengalir dengan bebas. Dev mengangkat tinggi pedang pembunuh naga, dan energi spiritual tak berujung dari segala penjuru menyerbu masuk, terus-menerus berkumpul di pedang pembunuh naga milik Dev. Pedang pembunuh naga sedikit bergetar, dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pedang pembunuh naga. Dengan teknik pedang 10.000 pedang kembali ke sekte tersebut, tampak cahaya pedang itu seperti angin yang membelah bulan, melintasi kehampaan yang tak berujung, dan kemudian bertabrakan dengan bulu panah Zekening di langit. 10.000 pedang kembali ke sekte. Bukankah ini teknik rahasia dari Sekte 10.000 Pedang? Bagaimana kamu mengetahui ilmu pedang dari Sekte 10.000 Pedang? Zekening melihat pemandangan di depannya dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Dia tidak mengerti, bagaimana Dev bisa mengetahui teknik rahasia Sekte 10.000 Pedang. Dev jelas bukan murid dari Sekte 10.000 Pedang. Namun, sekarang Dev mengetahui teknik rahasia dari 10.000 Pedang. Meskipun kekuatan yang ditampilkan masih kurang, Zekening terkejut dengan gerakan 10.000 pedang kembali ke sekte ini. Setelah menghancurkan bulu panah Zekening yang tak terhitung jumlahnya, sisa cahaya pedang langsung menuju ke arah Zekening. Zekening terkejut, merasakan kekuatan cahaya pedang ini sangat aneh dan sangat kuat. Zekening tidak berani menerima pukulan keras, jadi dia hanya bisa melakukan gerakan biasa. Energi hitam yang tak terhitung jumlahnya membentuk perisai, menghalangi wajah Zekening. Dang, dang, dang. Cahaya pedang mengenai perisai dan mengeluarkan suara seperti benturan logam. Namun segera, perisai itu dikalahkan, dan cahaya pedang melintas di sekitar tubuh Zekening. Meskipun Zekening berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, dia masih sedikit lambat. Ada beberapa luka tajam di tubuhnya, yang disebabkan oleh cahaya pedang, dan darah terus mengalir. Aura Zekening melemah seketika, dan energi hitam yang tak terhitung jumlahnya membungkus lukanya, menghentikan darahnya seketika. Dev, kamu luar biasa, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Saya melihat Zekening menyemburkan seteguk darah. Darah itu jatuh ke udara hitam, menyebabkan udara melonjak seketika. Udara hitam itu dipenuhi dengan udara merah. Kedua udara itu terjerat menjadi satu, dan kemudian berubah menjadi pedang panjang. Gagang hitam pekat dan badan pedang berwarna merah darah memancarkan aura panas. Kuali di tangan Zekening juga mulai memancarkan aliran aura api, dan semua aura api ini diserap oleh pedang panjang. Kamu ingin bermain permainan pedang denganku? Dev mengangkat sudut mulutnya. Pedang pembunuh naga di tangannya adalah senjata ajaib. Itu tidak bisa dibandingkan dengan pedang panjang yang diubah oleh Zekening dengan energi iblis. Pedang menebas api. Zekening meraung marah, dan menebas Dev dengan pedang panjang di tangannya. Dalam sekejap, nyala api yang membubung keluar dari pedang panjang itu, dan energinya mengandung api yang tak ada habisnya, langsung menuju ke Dev. Ketika Dev melihat ini, dia juga mengangkat tinggi pedang pembunuh naga. Pedang langit, gerakan lain dari ilmu pedang Sekte 10.000 Pedang. Saat pedang diayunkan, celah ruang gelap muncul di kehampaan sekitarnya. Begitu banyak celah luar angkasa yang muncul, yang membuat Zekening sangat panik. Kali ini, pedang Dev benar-benar membuat celah lain di kehampaan. Namun, ketika celah di kehampaan muncul dan tidak segera menutup, sebaliknya, sejumlah besar aura mengalir dari celah di kehampaan tersebut. Terlihat aura ini menyatu menuju pedang pembunuh naga seperti air mengalir. Melihat pedang ini, Zekening tercengang, pupil matanya menyusut, dan hatinya sangat ketakutan. Dia tahu tentang teknik pedang 10.000 pedang kembali ke sekte. Meskipun Dev sangat kuat, ketika Dev menggunakannya, dia jelas gagal mencapai kekuatan maksimalnya. Tapi pedang ini, cahaya pedang yang membelah langit, memberi Zekening ancaman kematian yang mengerikan. Dev, berapa banyak ilmu pedang yang kamu miliki dari sekte 10.000 pedang? Apakah kamu murid langsung dari sekte 10.000 pedang? Ini adalah keterampilan rahasia Sekte 10.000 Pedang, dan tidak mungkin bagimu, orang luar, untuk mempelajarinya. Kapan kamu diam-diam mempelajarinya? Zekening sedikit bingung saat ini dan bertanya pada Dev dengan keras. Jika aku memberitahumu bahwa aku baru saja mempelajari ilmu pedang dari Sekte 10.000 Pedang, apakah kamu akan mempercayainya? Kata Dev sambil tersenyum dingin. Zekening tertegun sejenak, lalu dia tampak mengerti dan berkata, apakah itu berarti buku rahasia Sekte 10.000 Pedang sudah ada di tanganmu?
Kamu menyelamatkan Su Qingxiu karena buku rahasia itu, kan? Zekening mengetahuinya saat ini, Dev pasti memiliki buku rahasia sekte 10.000 pedang di tangannya. Selama Dev sangat berbakat dan kesadaran spiritualnya dapat memindai buku rahasia, keterampilan pedang itu akan muncul di lautan kesadaran. Seseorang dapat mempelajari beberapa trik dengan meniru kucing dan harimau. Bukan tidak mungkin bagi orang seperti Dev untuk langsung mempelajari keterampilan unik dari sekte 10.000 pedang. Tapi hanya saja kekuatannya tidak sebaik itu. Zekening percaya bahwa jika dia mendapatkan buku rahasia sekte 10.000 pedang, dia juga bisa mempelajari ilmu pedang di dalamnya secara instan. Kentut, aku tidak sekotor yang kamu kira. Rahasia ini diberikan kepadaku secara pribadi oleh Su Qingxiu. Terima saja kematianmu, aku tidak punya waktu untuk omong kosong denganmu lagi. Setelah Dev selesai berbicara, dia menebas pedang pembunuh naga di tangannya. Ketika Zekening melihat ini, dia tidak berani ragu sama sekali, dan benar-benar mengeluarkan kualinya. Dalam sekejap, kuali itu meledak, dan api yang tak berujung terbang ke seluruh langit. Dev merasa patah hati saat melihat kuali yang bagus diledakkan oleh Zekening, dan dia ingin merebutnya. Tuan, selamatkan aku. Terlihat Zekening berteriak keras di tengah ledakan api. Tepat setelah Zekening selesai berteriak, sesosok tubuh samar-samar muncul dalam aura api yang tak ada habisnya. Sosok sang master sangat kabur sehingga dia bahkan tidak bisa membedakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Saat sosok itu muncul, Dev merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan sebuah telapak tangan besar menghantam Dev. Ketika Dev melihat ini, dia mengerutkan kening, tetapi pedangnya juga menebas ke arah telapak tangan besar itu. Boom! Melihat Dev menebas dengan pedangnya, Zekening benar-benar ketakutan, tetapi pedang Dev dengan lembut diblokir oleh telapak tangan besar itu. Hanya ada suara keras, dan cahaya pedang Dev meledak berkeping-keping. Hanya dengan pukulan ini, Dev bisa menemukan celah antara dirinya dan sosok itu. Jelas sekali, lawannya adalah bayangan ilusi, jadi tidak mungkin semua kekuatan meledak. Namun meski begitu, Dev tidak memiliki kekuatan untuk menyerang di depan orang lain. Ketika Zekening melihat ini, dia sangat gembira. Melihat ekspresi Dev yang menyusut, dia berteriak dengan keras, "Tuan, bunuh dia sekarang." Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan mundur dengan cepat, wajahnya menjadi sangat jelek. "Senior, aku khawatir aku benar-benar membutuhkanmu untuk mengambil tindakan kali ini, kalau tidak aku akan tamat." Dev hanya bisa meminta Raja Iblis Awan Merah untuk maju. Kalau tidak, dengan sedikit kemampuannya, dia akan ditampar sampai mati. "Hahaha, kamu akhirnya memikirkannya. Jangan khawatir, meski lelaki tua ini hanya bayangan yang diproyeksikan, aku juga bisa menyebabkan kerusakan serius pada tubuhnya." Raja Iblis Awan Merah tertawa dan langsung mengambil alih tubuh Dev. "Tuan, jangan ragu, bunuh dia." Zekening masih mendesak tuannya. Namun suara hantu itu bergetar saat ini dan berkata, "Diam, anak itu sebenarnya memiliki aura orang kuat di dalam dirinya, cepatlah lari." Hantu itu melambaikan tangannya, langsung melingkari Zekening, dan langsung menghilang ke dalam aura api yang tak ada habisnya. "Sial, kenapa kamu lari? Aku belum menggerakkan ototku." Raja Iblis Awan Merah menjadi cemas dan mengumpat dengan keras. Bersambung.